Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Oktarina dengan NIM 1903574. Saya akan memaparkan hasil dari metode penelitian saya dengan judul Pengaruh Penerapan Model Problem Based of Learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Hukum Faraday kelas 12 di MAN 2 Kota Payakumbuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, yaitu Ibu Yeri Madesi. Selanjutnya, itu bab 1, latar belakang. Dengan melihat pola perilaku dan aktivitas siswa yang kurang tertarik pada pembelajaran kimia, mungkin karena pola pembelajarannya yang kurang menarik, kelemahan dalam proses pembelajaran menyebabkan rendahnya minat siswa. Ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi lingkungan dan keluarga. Kelemahan-kelemahan yang ada tentu banyak pula dipengaruhi oleh faktor dari kurangnya kesiapan menyiapkan bahan yang lebih baik, kurang menerapkan metode-metode ajar yang diketahui. Selain itu, juga guru kurang mampu mengembangkan keterampilan mengajar yang dapat menarik perhatian peserta didik dan merangsang peserta didik untuk belajar aktif. Maka itu perlu adanya perbaikan dalam proses belajar mengajar kimia di kelas 12 di MAN 2 Kota Payakumbuh. Salah satu cara mengatasi permasalahan dari pembelajaran kimia ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan berpikir yang tinggi untuk mengembangkan potensi secara maksimal, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based of learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya minat belajar peserta didik. Kedua, rendahnya hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Untuk batasan masalah penelitian, penulis batasi dengan materi hukum Faraday kelas 12 di MAN 2 Kota Payakumbuh. Untuk perumusan masalah, apakah model problem based of learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran kimia materi hukum Faraday di MAN 2 Kota Payakumbuh? Untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui apakah model problem based of learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran kimia materi hukum Faraday kelas 12 di MAN 2 Kota Payakumbuh. Bab 2, yang pertama kajian teori, itu ada belajar, hasil belajar, ilmu kimia, hukum Faraday, dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based of learning. Selanjutnya, penelitian relevan. Yang pertama, penelitian pada pengaruh model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar siswa SMP pada materi cahaya. Diteliti oleh Rovita Indri Nur Cahyati, Indrawati, dan Iwan Wicaksono. Terdapat dalam Edufisika, Jurnal Pendidikan Fisika, volume 5, nomor 2, Desember 2020. Yang kedua, pada tahun 2016, Lisa Saumi melakukan penelitian dengan judul Penerapan Model PBL dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Peristiwa Alam di Kelas 5, MIN Rukoh Darussalam Banda Aceh. Yang terakhir, penelitian oleh Isma Yanti Vitarisma Sukirno Putri, Paruba, N. Gultom, Murtihapsari, pada 2021 mengenai penerapan model PBL berbasis STEM untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk kerangka berpikir, pertama, pembelajaran kimia materi hukum Faraday. Kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik. Dibagi dua menjadi kelas eksperimen yang menggunakan metode problem based learning dan kelas kontrol menggunakan metode satu arah. Hasil belajar menghasilkan nanti perbandingan hasil pembelajaran. Untuk hipotesis penelitian, penerapan model pembelajaran problem based of learning pada mata pelajaran kimia materi hukum Faraday kelas 12 di MAN 2 Kota Payakumbuh dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya bab 3. Yang pertama, metode penelitian. Untuk metode penelitian, yang pertama jenis penelitian, itu jenis penelitian kuasi eksperimen.
yang mana kuasi eksperimen ini merupakan penelitian yang mendekati eksperimen sungguhan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan dan hasil belajar peserta didik mengenai materi hukum Faraday di Mandua, Kota Payakumbuh. Untuk tempat dan waktu penelitian, untuk tempat penelitian yaitu di Sekolah Mandua, Kota Payakumbuh. Dan waktu penelitian, penulis memilih kelas 12 IPA 1 dan kelas 12 IPA 2 sebagai subjek penelitiannya, dan penelitian akan dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Untuk definisi operasional, yang pertama problem-based learning, yang mana ini adalah model pengajarannya menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Untuk yang hasil belajar, merupakan perubahan yang mengakibatkan hasil belajar peserta didik dari pertama tidak menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah, setelah digunakan metode berbasis masalah, hasil belajarnya akan meningkat. Selanjutnya, populasi dan sampel. Untuk populasi ini, penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 12 di Mandua, Kota Payakumbuh tahun ajaran 2022-2023, dan sampel penelitian yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas lainnya sebagai kelas kontrol. Untuk kelas eksperimen tadi 12 IPA 1 dan kelas kontrol 12 IPA 2. Selanjutnya, variabel dan data. Variabel dan data ini untuk variabel bebasnya X yaitu hasil belajar peserta didik, dan variabel terikat yaitu Y itu model pembelajaran problem-based learning. Untuk instrumen penelitian, yang pertama perangkat pembelajaran, yang mana pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul, dan soal tes. Untuk instrumen pengumpulan data berbentuk lembar soal tes berupa pilihan ganda dan esai serta lembar angket respon siswa. Tes tertulis terdiri dari tes pengetahuan dan keterampilan. Itu untuk tes soal pengetahuan terdiri dari 3 soal esai, tes keterampilan soalnya 2 soal esai, dan penilaian hasil pelajaran melalui pretest dan post-test. Untuk instrumen pengumpulan data ini akan dikumpulkan dengan nilai perbandingan nilai pretest dan post-testnya. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk teknik analisis data, ini ada 4. Yang pertama, analisis data awal, analisis data instrumen penelitian, dan analisis data pretest, dan analisis data post-test. Data yang dianalisis dalam penelitian ini itu data soal tes hasil belajar dan pemahaman konsep peserta didik kelas 12 mengenai materi hukum Faraday. Data yang diambil oleh observer diolah dengan teknik presentasi kuantitatif yang dikemukakan oleh Sucena. Itu dengan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Dengan keterangan P yaitu angka presentasi siswa, F nilai hasil belajar siswa, dan N jumlah siswa keseluruhan yang diteliti. Selanjutnya, uji coba alat ukur. Yang pertama, uji validitas alat ukur. Itu menggunakan Microsoft Excel yang setiap butir soalnya pada soal pilihan ganda, kemudian dibandingkan menggunakan R-tabel. Yang kedua, uji reliabilitas alat ukur. Untuk uji reliabilitas ini menggunakan Cronbach Alpha, yang mana setiap item soal dapat dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Dengan keputusan jika R hitung lebih besar dari R tabel berarti reliable,
Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, berarti tidak reliable. Dalam penelitian, alat tes atau instrumen yang digunakan adalah tes pilihan ganda untuk melihat tingkat pemahaman konsep peserta didik. Sebelum alat ini digunakan untuk pengambilan data, maka terlebih dahulu diuji cobakan untuk melihat tingkat reliabilitasnya. Selanjutnya, analisis data. Untuk analisis data itu ada 3. Yang pertama, uji normalitas. Pada uji normalitas dapat digunakan untuk mengetahui sampel diteliti berdistribusi normal atau tidak. Perhitungan hasil data yang didapatkan diuji dan dengan uji normalitas data Excel. Setelah melakukan perhitungan uji normalitas, hasil pengujian dibandingkan dengan nilai signifikan sebesar 0,05. Adapun hasil keputusannya, jika nilai lebih besar dari 0,05 lebih besar dari 0,05 maka data distribusi normal, dan jika lebih rendah maka data distribusi tidak normal. Langkah terakhir setelah membandingkan hasil uji normalitas dengan nilai signifikan, yaitu menentukan kesimpulan berdasarkan uji yang diperoleh. Yang kedua, uji homogenitas, yang mana merupakan uji prasyarat yang harus dilakukan pada saat peneliti menggunakan uji statistik. Uji homogenitas ini atau kesamaan beberapa bagian sampel, yakni seragam tidaknya variansi satu sampel yang diambil dari populasi yang sama. Uji homogenitas yang dilakukan menggunakan data Excel, hasil keputusan jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka varian dari 2 kelompok populasi data dinyatakan tidak homogen atau tidak sama. Dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka varian dari 2 kelompok populasi data dinyatakan homogen atau sama. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu uji hipotesis data rata t-test. Untuk uji beda rata t-test, itu menggunakan uji hipotesis yang digunakan pada penelitian inilah uji T. Pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05, uji T menggunakan Microsoft Excel dasar pengambilan keputusan ini, yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO atau diterima atau ditolak. Dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak atau HA diterima. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.